Kantin CKP Angkatan 10 Kabupaten Karawang akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademis. Selamat siang Bu Yani. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, ada apa nih Bu? Kita ketemu ngobrol kali ini ada tujuan apa nih Bu? Ya ini Bu, saya mau minta tolong Ibu untuk mengobservasi saya saat mengajar nanti. Rencananya Ibu akan mengajar mata pelajaran apa ya Bu ya? Saya mengajar mata pelajaran PAI. Oh gitu, di kelas 3. Tujuan dari setelah saya observasi nanti Ibu inginnya apa? Tujuannya setelah diobservasi nanti saya berharap Ibu bisa memberikan feedback ke saya, bagaimana saya mengajar di kelas, mengkondisikan kelas, tercapai enggak pembelajaran. Baik ya Bu, ini kita sepakat ya Bu, dari apa yang akan kita lakukan nanti, Ibu harapkan bahwa nanti setelah dilakukan supervisi akademis ini, Ibu akan mengidentifikasi kekuatan dari pembelajaran Ibu juga gitu. Kalaupun ada kelemahan juga dapat mengidentifikasi kelemahannya juga gitu untuk perbaikannya ya Bu ya. Baik Bu, untuk itu sebelumnya saya ingin menanyakan ini Bu, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti itu apa ya? Untuk tujuan pembelajaran nanti kan insya Allah saya akan mengambil tema tentang perilaku terpuji Bu, nanti kelas 3 itu nanti ya. Jadi khusus ke cara berbakti kepada orang tua. Nah, tujuan pembelajaran itu yang ingin saya capai, anak-anak mampu menyebutkan apa itu arti berbakti kepada orang tua. Kemudian mereka juga bisa menyampaikan ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua itu seperti apa sih gitu kan. Mereka bisa menyebutkan tuh gitu ya. Kemudian yang ketiga, mereka juga bisa menyampaikan bagaimana cara menumbuhkan siswa atau anak-anak untuk bisa berbakti kepada orang tua itu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu yang pertama anak paham dulu pengertiannya. Dan kemudian menyebutkan ciri-cirinya, kemudian yang terakhir harapannya bisa diterapkan dalam kehidupan. Nah terus untuk area pengembangan yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran nanti itu apa saja Ibu kalau boleh tahu? Area pengembangan yang ingin saya capai ya. Itu yang pertama tentunya pengetahuannya ya Bu, pengetahuan anak-anak terkait dengan berbakti kepada orang tua itu bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua, siswa juga diharapkan untuk selanjutnya mereka bisa mengaplikasikannya gitu, bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi area yang ingin dikembangkannya dari aspek pengetahuannya, kemudian juga dari penerapan sikap perilakunya. Iya. Terus untuk strategi Bu yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran nanti itu apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu? Untuk strategi sendiri, saya itu tentunya saya menyiapkan modul ajar ya Bu, modul ajar untuk pertemuan tersebut. Kemudian saya juga menyiapkan media pembelajaran yang menarik ya untuk pertemuan nanti, itu dengan metode yang tentunya saya berusaha untuk lebih variatif ya Bu. Antaranya saya menyiapkan film yang mendukung untuk materi tersebut. Kemudian saya juga menyiapkan pembelajaran berkelompok Bu. Jadi anak-anak pun nanti dikelompokkan. Saya rencananya membuat 5 kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Kemudian saya juga menyiapkan worksheet atau LKPD, LKPD lembaga peserta didik ya.
tapi bentuknya bukan print out, mungkin hanya kertas footnote itu ya, seperti itu, sticky note. Mereka nanti itu sebagai media LKPD mereka yang akan ditempelkan dari media yang lebih besar yang saya siapkan. Siap ya. Jadi sudah benar-benar dipersiapkan nih, sudah menyusun modul ajarnya, nah dilengkapi dengan tadi medianya menarik. Kayaknya anak-anak kalau pas 3 itu nonton film itu kayaknya wow gitu ya Bu ya. Pasti anak jadi tercengang gitu. Targetnya seperti itu. Iya gitu. Terus juga selain itu metode yang digunakan tidak hanya monoton, nggak hanya nonton aja, tapi ada LKPD yang digunakan. LKPD, kemudian juga ada diskusi Diskusinya. kelompok mereka yang kelompok kecil, kemudian ada juga metode demonstrasi, mereka nanti menempelkan sticky note ke depan kelas itu. Semoga persiapan yang sudah demikian matang ini bisa benar-benar dilaksanakan ya Bu ya, dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Untuk selanjutnya kira-kira ini mau dilaksanakan kapan Bu? Itu dilaksanakannya Besok tadi jadwal 2 hari ke depan. Oh gitu ya. Oh iya, berarti ini jadwal sebagai apelnya. catatannya saya tulis ya Bu, pelaksanaan jadwal pelajaran PAI kelas 3. Betul. Terima kasih Ibu untuk percakapan praobservasi kita ini. Semoga nanti pas pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Ibu. Siap, diri.
Misalkan nonton film Upin Ipin kan suka ada cerita tentang apa ya, membuat ayam-ayam. Oh, Upin Ipin mandiri bu, bisa buat ayam-ayam sendiri gitu kan. Itu juga sama tadi, ambil hikmahnya, ambil manfaatnya nonton film tadi pak. Silakan minimal satu orang dua tulisan, mau lebih boleh ya. Ya ditulis ya, ini diambil. Nah ini bisa diambil ya, nanti tempelkan di depan hikmahnya. Gak usah lagi nanya. Ya. Sampai berapa minimal satu orang dua, berarti dua ada 8. Bebas, apa aja yang kamu rasain tadi? Apa yang kamu dapatkan dari film tadi? Hikmahnya apa? Film tadi bercerita tentang apa? Bagaimana perasaan kamu nonton film tadi? Ya, boleh satu orang minimal 2. Besar-besar tulisannya biar ibu bisa baca dengan jelas. Jadi besar lagi, besar lagi. Ya, minimal 2, mau lebih boleh ya. Udah, boleh ditempel ya, udah, habis tempel. Bisa di sini. Satu kertas, satu tulisan. Agak besar aja tulisannya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
berbakti kepada orang tua. Aku sayang ibu dan ayah. Oke. Menyayangi kedua orang tua, berbakti menolong selalu kepada orang tua, perhatian kepada orang tua, kemudian apa ini? Selalu mendoakan kedua orang tua. Oke, kita berdoa. Oke, bagus banget jawabannya. Oke, kelompok 3. Apa ini? Hidup dengan mandiri. Obat ibunya. Oh, maka tidak pilih-pilih ya, tidak apa menerima gitu ya, menerima padanya. Kemudian selalu menjaga ibu, menghormati dan mentaati orang tua, berbakti kepada orang tua. Ya sih, kemudian apa nih? Selalu menjaga orang tua. Oke, bagus kalian jawabannya. Kelompok 3 tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, lanjut kelompok 4. Kelompok 4 aku sering apa ini membantu. Aku sering membantu kedua orang tuanya. Oke, aku kasihan sama anaknya. Ini bahasanya ya. Sedih kasihan. Terus baik kepada orang tua, sopan santun. Kemudian membantu orang tua. Aku sedih saat melihat film tersebut. Kemudian sukses, pintar dan cerdas anaknya. Oke, selalu berbakti kepada orang tua. Kalau ini membantu orang tua. Oke, kita buat kelompok 4. Kelompok 4. Ada kelompok 4? Oh iya, oke. Lanjut terakhir kelompok 5. Cerita itu sedih. Oke, anak itu baik dan mandiri. Menyayangi orang tuanya, makannya apa adanya, tidak pilih-pilih. Tidak membuang makanan. Oke, sikap kita terhadap orang tua harus menghormati, tidak rugi, membantu orang tua. Apa ini? Apa ini membantu? Oh ya, menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Cerita itu sedih. Membantu orang tua mandiri, sikap baik. Oke, kita boleh dari bawah ya. Jadi ya. Oke, bagus jawabannya. Keren semuanya. Jawabannya tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sekarang ibu. Untuk nyanyi. Nanti kita nyanyi terakhir. Boleh duduk dulu. Nanti boleh duduk dulu. Oke, dibuka bukunya tadi halaman 31 ya. Nah, berbakti kepada orang tua itu menyayangi, menghormati, apa lagi? Membantu, mencintai orang tua, ya menyayangi. Tadi dengan cara kan anak itu ada yang jemur baju ya, jemur baju terus menyapu, itu bentuk rasa sayang kita kepada orang tua. Berbaktinya kita kepada orang tua. Nah, kalian kita suka cuci baju nggak? Iya. Oke, kita bantu orang tua semampu kita. Kita bisanya. Oke, kita bisanya ngapain aja? Bisanya cuci piring ya. Kita bantu. Bersihin rumah ya. Oke, bagus ya. Apapun yang bisa kita lakukan ya. Nah, tadi juga di situ dia makannya sama apa ya tadi ya? Sama kecap. Di sini ada yang makan nasi sama kecap? Nggak ada kan kalian? Makannya pasti ada. Tiap hari sama cikot. Sama harus bersyukur ya. Apapun yang disajikan, yang dikasih sama ibu di rumah, terima. Jangan dikasih lagi. Aku nggak mau makan sama saya doang. Nggak boleh ya. Masih ada yang di bawah kita. Contohnya tadi, bilang tadi, dia makan cuma dengan kecap. Dia nggak mau makan. Iya, kalau kita minimal sama ini makannya ya. Nah, sayur. Iya. Oke. Terus apa lagi? Lanjutannya. Apa lagi? Dia selain melakukan apa tadi? Dia juga bersyukur bantu ibunya. Ya. Boleh gitu. Oke. Oke. Sekarang itu tanya kelompok 1. Kalau di rumah kegiatannya suka ngapain? Nyambung apa ya? Oke, cukup. Kelompok 2. Di rumahnya ngapain? Adit. Kelompok 2. Di rumah bantu apa? Terus cuci baju, jemur.
persiapan pasca observasi kita, karena kebetulan kemarin yang sudah melaksanakan pembelajarannya dan saya alhamdulillah sudah hadir di sana juga. Dari pelaksanaan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kira-kira apa sih yang sudah berhasil Ibu lakukan dalam pembelajaran itu yang merasa Ibu merasa berhasil? Kemarin saat pembelajaran Ibu, saya merasa tujuan pembelajaran yang saya targetkan di awal sudah berhasil, Tercapai ya Bu ya? sudah tercapai. Anak-anak paham apa itu berbakti kepada orang tua, mereka juga bisa menyebutkan contoh-contohnya, mereka juga bisa menilai atau mengambil hikmah dari film yang mereka tonton. Jadi ketiga tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Alhamdulillah. Terus apalagi tuh Bu dari selain tujuan gitu? Tujuan mereka juga kan kemarin ada momen diskusi ya Bu ya, dengan satu kelompok. Mereka juga diberikan LHPD berupa sticky note ya. Mereka juga kegiatan KBM-nya berjalan dengan lancar lah Bu gitu ya, hidup gitu ya. Anak jadi semangat, antusias gitu kan, menempel hasil kerjanya itu ke depan kelas. Ada lagi nggak Bu? Lagi ya, sedang KBM kemarin itu saya menilai mereka itu memang anak-anak ya kemarin kelas 3 ya, mereka tuh butuh aktivitas yang apa ya, yang lebih kreatif lagi dari kita sebagai gurunya. Mereka antusias gitu kan, nonton film, ada games, ada NKPD yang berbeda gitu. Mereka antusias sekali, ada hal yang baru ya. Kalau untuk strategi yang sudah Ibu terapkan, Strategi pembelajaran kemarin ya. Iya. Kemarin itu kan saya menjadwalkan mereka untuk melakukan diskusi berjalan, kemudian juga ada demonstrasi yang mereka menempel itu hasil kerja kelompoknya dari teman-teman tulis, diskusi juga berjalan dengan baik. tapi bisa saya katakan bahwa strategi yang sudah direncanakan itu mampu dilaksanakan ya Bu ya semuanya gitu. Untuk sisi medianya bagaimana Bu? Untuk sisi media, kemarin saya memanfaatkan media audiovisual ya Bu ya. Iya. Saya menggunakan tentunya ada film ya, dan film itu kan berarti ada laptop gitu ya, dan ada sound juga, ada games, ada nyanyi terakhir pas closing classnya. Jadi medianya menggunakan medianya menarik bagi siswa ya Bu ya. Jadi terus ada lagi nggak Bu? Misalnya ada kegiatan yang bisa Ibu kembangkan gitu, misalnya yang sebenarnya tidak ada di rencana tapi sungguh menarik bagi anak gitu, memberikan apa gitu. Untuk ke depannya rencana tindakan Enggak, atau yang yang kemarin sudah yang dilakukan. Yang kemarin sudah dilakukan itu yang di luar rencana saya ya. Apa ya, kemarin itu waktu mengambil kesimpulan kali ya, saya mengajak untuk berdiskusi bareng-bareng gitu kan, menanya ke mereka apa kesimpulan yang didapatkan. Ada partisipasi anak dalam mengambil kesimpulan ya. Nah, dari yang sudah berhasil Ibu laksanakan dalam pembelajaran, kira-kira kalau saya minta Ibu untuk menilai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dengan rentang 0 sampai 100, Ibu mau memberi nilai pembelajaran Ibu berapa? Tadi ya. Iya Bu. Menilai kemarin KBM udah melakukan 85. Bu sarapan dulu. Terima kasih. Tapi Bu, terus terang untuk saya melihat pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu memberikan
nilai itu lebih dari itu. Oh, Terus terang dari kemarin yang saya lakukan observasi, saya dengan format penilaian yang ada itu memberikan nilai ibu itu sampai 86,5. Karena saya melihat pada saat pembelajaran itu yang pertama, ibu melakukan modifikasi lingkungan belajarnya, dibuat bentuk kelompok gitu. Terus juga disesuaikan dengan karakteristik murid-muridnya nih, anak-anak yang banyak bicara, yang itu dia jadi kelompokkan sesuai dengan itu profil belajar dan gaya belajarnya. Kemudian makanya itu saya beri nilai 4. Kemudian untuk komunikasi timbal baliknya, terjadi komunikasi ketika ada anak yang bertanya, ibu merespon dengan tepat gitu, itu juga saya memberikan skor 4. Kemudian juga ada guru mencari tahu apa yang dikerjakan anak, ibu keliling-keliling memastikan apa yang dikerjakan setiap kelompok juga. Kemudian observasi emosinya ketika ada anak yang bagaimana tapi tetap sabar meladeni setiap kebutuhan anak, karena anak kelas 3 kan masih ada yang aktif. Iya, begitulah gitu. Beragam. Iya. Terus ini juga menumbuhkan cara belajar dengan memberi kesenangan, menonton video jadi senang anaknya ya Bu ya. Terus menguatkan kompetensi emosional dan seterusnya saja. Mungkin mohon maaf nih Bu, saya melihat ada sedikit yang kurang maksimal gitu dilihat dari itu. Yang pertama, Ibu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Saya lupa karena mungkin persiapan di awal itu lebih ke media saya ya, fokusnya ke media, kemudian mengkondisikan anak gitu kan. Jadi tujuannya lupa tersampaikan di awal, tapi akhirnya saya coba modifikasi di setelah tag berapa menit itu berjalan saya sampaikan tujuannya. Alangkah baiknya nanti kalau sebelum masuk ke pembelajaran di awalnya disampaikan dulu pembelajaran. Kemudian juga sedikit yang kurang itu ketika menyimpulkan di akhir itu ibu kurang melibatkan siswa, jadi lebih banyak dominasi ibu dalam menyimpulkan pembelajaran gitu. Ya, terus yang terakhir mungkin pada saat itu penilaian, karena mungkin sempat karena harus memfasilitasi anak banyak, jadi mungkin itu sempat tidak digunakan penilaian secara langsung. Iya, gitu. Mohon maaf, apakah ibu keberatan dengan penilaian saya tersebut? Betul, memang Bu, ya, itu memang yang terlewat kemarin. Misalkan karena saya lupa menyampaikan tujuan belajar di awal, mengenai komunikasi, saya sampaikan. Kemudian tadi juga penilaiannya bersama saya tidak melakukan penilaian secara langsung karena memang saya keliling terus ya, keliling gitu ke anak-anak ke masing-masing kelompok. Jadi sepakat ya Bu dengan sepakat. Kemudian Ibu untuk dari tadi hasil refleksi yang sudah dilakukan oleh Ibu tentang hal-hal baik dan mungkin sedikit kurangnya yang sudah diingat. Nah, topik percakapannya yang akan kita dari hasil yang tadi ya, dari topik percakapan yang pertama tadi tujuan pembelajaran sudah sesuai, terus antusiasme sudah dengan menggunakan medianya sudah menarik. Apakah ada keinginan lain tentang media? Untuk media kemarin Kan sudah bagus gitu. Ya sudah bagus. Jadi sempat mencari film yang sesuai dengan tema. Ada beberapa film karena ini memang anak kelas 3 SD, saya tuh dapat film-film yang cukup menyentuh hati lah ya untuk anak-anak tuh yang level SMP ya, level di atas gitu. Yang kemarin itu dari filmnya sendiri memang kurang komunikatif saya lihat gitu. Jadi hanya seperti film dokumenter tapi tidak ada pengantar ya gitu. Jadi hanya menampilkan saja, tidak ada prolognya, tidak ada narasinya, nggak ada dialognya, nggak ya ada, jadi cuma cerita gitu. Tapi segitu aja alhamdulillah anak-anak sudah tersentuh. Saya lihat gitu, mereka sampai udah nangis gitu lah lihat film tersebut gitu.
apalagi kalau mungkin kalau lebih Iya, ya gitu. pasti hasilnya lebih wow Iya. lagi ya Bu ya. Filmnya bisa nanti mungkin untuk media pembelajaran selanjutnya filmnya yang ada suaranya, jangan ngomong, jangan hanya gerakan-gerakan atau gitu. yang ini aja. Selain dari segi medianya, apalagi Bu yang bisa dikembangkan dari yang kemarin gitu. Kalau selain media mungkin saya lebih mengembangkan lagi dari LKPD ya Bu ya. LKPD buat lebih beragam lagi, karena kan kemarin saya coba pakai yang berbeda ya, mungkin nanti kegiatan mengajar lagi LKPD-nya bentuknya berbeda lagi. Jadi lebih divariasi ya, kemarin kan sticky note Ya. baca, tapi itu anak juga sudah senang ya Bu Ya, ya. sudah sih. Ada lagi nggak Bu yang mau di mungkin Bonding ya Pak. mungkin dari penilaiannya yang terlewat mungkin. Oh itu bisa ya dari asesmen ya, asesmen terhadap siswanya kemarin memang betul terlewat, jadi saya tidak melakukan secara langsung, padahal sudah saya siapkan Bu. Jadi terlewat gitu ya. Berikutnya berarti nanti saya mempersiapkan untuk bahasa siswanya. Kemudian juga kemarin tuh satu lagi yang terlewat tuh saya harus membuat catatan-catatan kecil ya untuk langkah-langkah kamu. Jadi dari yang sudah kita lakukan percakapan tadi, refleksi, terus kita sudah menemukan catatan-catatan penting yang ingin rencana tindak lanjutnya yang apa aja nih Bu untuk kedepannya. Pertama tadi mungkin dari segi media akan diakan Untuk media berarti nyari yang variasi menarik lagi. Karena memang anak-anak tuh biasanya senang bergerak ya sesuatu yang audiovisual gitu kan, jadi harus cari media yang menarik. Dan mungkin sesuai dengan dunianya anak ya ceritanya. Kalau kemarin mungkin ceritanya kan sulit dibayangkan ya, walaupun akhirnya menyentuh juga karena anak kita di sini lingkungannya perkotaan. Kemarin film di kampungan gitu, mungkin lebih kontekstual, mungkin bisa saya bilang gitu. Sesuai dengan kondisi yang ada. Iya, terus yang kemudian dari LKPD-nya rencananya LKPD-nya Tadi dibuat lebih beragam. beragam. Iya. Asesmennya Nomor asesmennya tentunya diberikan ke anak-anak ya. Saya melakukan asesmen. untuk asesmen ini apakah hanya dari kognitifnya ada pengetahuan atau mungkin asesmen yang lain yang mau Tentunya bukan hanya kognitif sih, ada perilaku juga semuanya. Sikap. Saat mereka berdiskusi, bagaimana mereka bisa bekerja sama, kemudian menghargai temannya, komunikasinya. jadi asesmen lebih dilengkapi dengan penilaian sikap. Jadi bisa sampaikan bahwa ada rencana tindak lanjut untuk kedepannya dari Ibu. Yang pertama, yang mungkin tadi di variasi media lebih kontekstual dengan dunia anak, lebih menarik lagi, walaupun tadi sudah bagus ya Bu, memang sudah bagus. Kemudian LKPD-nya juga lebih beragam lagi. Kemudian dengan melengkapi asesmen dengan penilaian sikap. Karena kemarin mungkin belum sempat Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya nih, lanjut ke lembar pengembangan diri. Jadi ada 3 aktivitas yang ingin dikembangkan. Ya. Yang pertama tentang media pembelajarannya. Tujuan yang ingin dicapai apa Bu dari media tadi, pengembangan medianya? Siswa lebih
pesan yang akan disampaikan lewat film ya, misalnya film ke media yang menggunakan Media yang nah ukurannya keberhasilannya gimana Bu? Keberhasilan dari tujuan ini berarti siswa bisa menyebutkan apa saja gitu kan. hanya sekedar menyebutkan atau mungkin bisa Untuk berikutnya mereka bisa mengaplikasikannya. Kan menerapkan nilai baik dari film tersebut. Betul. Pendukungnya apa ini Bu? Faktor pendukung untuk tadi media ya. Media yang bagaimana Bu? Media yang Ibu harapkan tadi Yang lebih ini lagi ya, lebih kreatif, lebih sesuai dengan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya. Sesuai dengan dunia anak sekarang. Bahasanya mungkin kontekstual ya. Nah ini kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Untuk rencana tindak lanjutnya ya dilakukan bersama sama. Kemudian aktivitas pengembangan yang kedua tadi tentang LKPD. LKPD-nya tujuannya yang ingin dicapai? Iya. Itu berarti mereka bisa lebih kreatif lagi. Berarti mengasah kreativitas. Betul, mengasah kreativitas. Lewat LKPD tersebut. Terus ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran dari lewat LKPD itu ya. Iya. Keberhasilan mereka bisa menuliskan apa saja hikmah dari pasangan mereka, kemudian bisa memberikan juga contoh-contoh dan yang tentunya tadi bisa menerapkan di kehidupan mereka. Jadi membantu siswa mengambil hikmah dari media yang digunakan seperti itu ya. Iya. Untuk pendukungnya apa berarti? Pendukungnya untuk LKPD ya. Apa ya pendukungnya? Berarti mencari contoh-contoh ini yang kreatif ya. LKPD yang menarik ya, betul, buat lebih berwarna, ada gambar-gambar, supaya anak tertarik. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi mereka menerjemahkan gambarnya. Macam-macam LKPD yang menarik gitu. Nah itu butuh apa tuh biar Ibu bisa membuat LKPD yang menarik itu kira-kira perlu didukung apa dari Ibu? Ya tentunya media wifi ya. Jaringan internet. Terus apa ya? Kemudian ya kertas ya untuk ngeprint gitu. Jadi kemudian ya itu printer ya. Terus untuk waktunya kapan realisasi rencananya direalisasikannya? Berbarengan dengan itu ya dengan tadi media ya. Atau mungkin ini satu minggu ke depan. Ini siapa lebih awal. Ya. Yang ketiga area tentang asesmen. Untuk asesmen penilaian. Tujuannya ya. Dengan asesmen ini Ibu bagaimana? Berarti saya bisa menilai sejauh mana anak-anak bisa menerima materi yang saya sampaikan atau melihat media yang saya tampilkan.
Jadi dapat menilai sikap dan pengetahuan. pengetahuan. Ukuran keberhasilannya apa Bu? Ukuran keberhasilannya ya tadi mereka bisa mengerjakan sesuai dengan target yang sudah Mereka bisa mengerjakan. Terus dari segi ibunya keberhasilannya apa Bu dengan adanya asesmen ini? dari segi saya keberhasilan ke anak-anak. Iya. Intinya ibu akan dapat data yang mungkin berbeda betul. Memiliki data tentunya saya yang menunjukkan bahwa anak-anak di kelas itu tercapai atau tidak pelajarannya gitu ya. Iya. Nah, tentang hasil penilaiannya, hasil asesmen, hasil ketercapaian tujuan pembelajaran, bisa dikatakan seperti itu ya. Pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk pendukung dari asesmen ini Bu, kira-kira apa? Pendukung asesmen. Itu apa Bu? Pendukung asesmen. Tentunya saya butuh referensi ya. Referensi atau contoh-contoh pembuatan asesmen yang menarik tapi targetnya juga tercapai gitu ya. Selain referensi, ada lagi nggak Bu untuk pelaksanaan asesmen ini yang dibutuhkan? Pelaksanaan asesmen itu tentunya ya koordinasi dengan siswa ya. Kalau dari segi peralatan atau misalnya instrumen yang dibutuhkan untuk asesmen ini, kira-kira Ibu bisa nggak? Kalau ini kan anak kelas bawah ya kelas 3 kalau saya menggunakan media HP kan mereka juga belum ya Bu. Ya tentunya paling Kertas dalam bentuk mungkin yang udah diberi rubriknya gitu ya, gitu yang buat dia. jadi menarik. Iya, rubrik penilaiannya yang membantu Ibu ya. Terus ini kira-kira akan kapan dilakukan untuk masalah asesmen ini? Asesmen berarti 2 pekan ke depan nanti Bu sama dia. Oh, baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah ini rencana pengembangan dirinya sudah berhasil kita susun. Semoga apa yang kita rencanakan, terutama Ibu ya, karena ini rencana pengembangan diri Ibu ini dapat terrealisasikan, yang juga bermanfaat bagi Ibu dalam melaksanakan tugas ke depannya lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya atau mungkin sedikit mengganggu dari Ibu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih, mohon maaf tidak ada kekurangan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.